Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 451. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Melihat serangan pihak lain, orang-orang di sekitar Ariel takut terpengaruh oleh suasana. Jadi mereka semua bersembunyi jauh. Seperti yang mereka katakan, Ariel ingin tinggal dan meminta pertengkaran. Mereka tidak akan membantu. Orang ini benar-benar tidak mendengarkan nasihat. Apakah dia harus dipukuli dan menjadi bahagia? Anak muda saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, dan tidak tahu urusan saat ini. Aku tidak berpikir begitu, karena dia sangat percaya diri untuk tinggal. Mungkin dia akan kembali. Dia benar-benar tidak menganggap serius orang-orang ini. Beberapa orang membuat masalah, tetapi beberapa orang memiliki harapan tertentu untuk Ariel. Tetapi sayang sekali jenis ini pemikiran tidak mendapat persetujuan dari kebanyakan orang. Tetapi tertarik ada suara mencibir. Apakah kamu bercanda? Ada 6 orang di sisi lain. Lihat ototnya. Bisakah mereka dibandingkan dengannya? Ya, celah yang sangat jelas. Selama kamu tidak buta, kamu bisa melihatnya. Saat ini, orang yang mengaku sebagai bawahan Rehan sudah menyerang Ariel dengan tinjunya yang besar. Dia berpikir kecepatannya terlalu cepat, jadi Ariel bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengelak. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia bisa menangani limbah semacam ini sendiri. Dan dia tidak tahu bagaimana pria besar itu jatuh di depan Ariel. Anak ini tidak mungkin bodoh. Kenapa dia tidak bisa diam? Pria besar berlengan bunga itu berkata dengan wajah bingung. Terakhir kali tidak seperti ini. Mungkin dia ketakutan. Jadi dia tidak melakukannya. Bahkan memiliki keinginan untuk melawan namun. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ariel yakin akan pukulannya, dia menoleh sedikit, menghindari tinjunya dengan santai hanya mengenai sehelai rambut. Orang yang melempar pukulan ke arah Ariel tidak tahu apa yang terjadi. Dia sudah menerima pukulannya. Jadi mengapa dia tidak bertindak? Dia linglung ketika suara Ariel tiba-tiba terdengar dari telinganya. Apa yang kamu lakukan? Teruskan. Pria itu merasa telah dipermalukan. Wajahnya membeku. Dia menarik tinjunya, dan siap untuk bergegas lagi. Dia meninju beberapa kali berturut-turut, setiap kali dihindari oleh Ariel dengan sedikit perbedaan, yang membuatnya merasa sangat dirugikan. Dia seperti belut, dia jelas tertangkap, tetapi dia akan ditangkap lagi olehnya. Tergelincir, melalui jari-jari, ada apa? Kenapa kamu tidak bisa memukul? Ya, ini terlalu aneh. Aku akan memukul. Jadi bagaimana dia bisa bersembunyi? Kerumunan juga sangat terkejut. Mereka menonton dari sudut pandang pihak ketiga. Dan setiap pukulan adalah suatu keharusan. Tetapi pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Yang terlalu aneh. Apa yang masih kamu lakukan dengan linglung? Cepat dan bantu. Pria itu tahu bahwa dia telah dipermainkan oleh Ariel. Jadi dia hanya bisa memanggil teman-temannya untuk mengambil tindakan bersama. Mereka berenam bergabung bersama. Hampir tidak meninggalkan ruang pertahanan untuk Ariel. Tetapi meskipun demikian, setelah beberapa menit, Ariel masih tidak menerima serangan apapun. Dia seperti tali yang berjalan di atas tebing. Di mata orang-orang, goyangan akan jatuh kapan saja. Tetapi Ariel tidak bisa jatuh. Sampah, apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Setelah pria itu berhenti, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Ariel. Maksudmu, apakah kamu ingin aku mengambil tindakan? Ariel bertanya dengan alis terangkat. Firasat yang sangat tidak menyenangkan muncul di hati lelaki berlengan bunga itu. Dengan begitu banyak orang, dia bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun. Jika dia bergerak, apakah 6 orang cukup baginya untuk bertarung? Meskipun lelaki besar dengan lengan bunga itu sangat percaya diri dalam membawa orang untuk membalas dendam, tetapi setelah pertarungan barusan, hatinya menjadi sangat gelisah. Situasi saat ini seperti seorang master menggoda sekelompok anak. Mereka terengah-engah.
Tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh Ariel. Dan saat itulah Ariel tidak bergerak. Ayo, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan, kata pria itu. Oke, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu Master. Ariel tersenyum ringan. Semua penonton menjadi gugup, meskipun mereka mengatakan bahwa mereka sangat tidak menyukai Ariel. Setelah mengalami adegan di mana 6 orang tidak dapat menyerang, penghinaan batin mereka berubah. Mungkin, dia benar-benar tidak menempatkan orang-orang ini di matanya. Pada saat ini, aura Ariel tiba-tiba berubah, dan kekuatannya mengalir ke kakinya, meledak dengan kekuatan dan kecepatan yang mencengangkan dalam sekejap. Tetapi dalam sekejap mata, dia sudah berlari ke depan orang itu. Pria itu merasakan kekaburan di depan matanya. Tiba-tiba ada orang lain, dan sebelum dia sempat bereaksi, ada rasa sakit yang menusuk hati di dadanya, dan seluruh tubuhnya, seperti layang-layang dengan tali putus, terbalik beberapa meter jauhnya. Lihatlah debu di tanah. Para penonton itu semua tercengang, dan rahang mereka hampir jatuh karena terkejut. Begitu dia melakukan serangan, dia jatuh sendirian. Bukankah selama dia melakukan 6 pukulan, lawan harus berbaring di tanah untuk 6 serangan? Sayangku, mungkinkah sekarang masih ada ahli silat? Pemuda ini bisa menjadi ahli seni bela diri. Pantas saja dia tidak memperhatikan orang-orang ini. Saya pikir seni bela diri itu palsu, tetapi saya tidak menyangka akan ada. Orang-orang terkejut dan heran, terus berkata, dan demikian pula, serangan Ariel tidak berhenti, menghantam orang-orang itu seperti badai. Ariel, yang awalnya lemah dalam pikiran semua orang, membuktikan kekuatannya dengan tinjunya dalam waktu kurang dari 2 menit. Keenam lawannya jatuh tanpa kecuali, sementara dia berdiri tegak. Apa itu pria sejati? Penampilan Ariel saat ini adalah interpretasi yang sempurna. Brengsek, galak, terlalu galak. Benar-benar dilakukan oleh satu orang. Dia benar-benar tidak menyombongkan diri. Sangat kuat. Aku tidak tahu apakah dia akan menerima murid. Aku ingin menjadi muridnya. Banyak orang yang bergosip terbelalak. Adegan luar biasa, ini hampir membuat mata mereka tertunduk. Beberapa orang yang percaya pada Ariel sejak awal tampak bangga saat ini. Aku sudah mengatakannya sejak lama. Orang-orang ini jelas bukan lawannya. Kamu masih tidak percaya. Apakah kamu percaya sekarang? Orang-orang yang berdiri di sebelah dan orang yang berbicara semuanya menganggukkan kepala. Faktanya ada di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak percaya? Aku percaya itu. Penglihatanmu benar-benar bagus. Mataku yang buta. Aku benar-benar meremehkannya. Kuharap dia tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan. Dosa bagiku untuk memandang rendah ahli seperti itu. Ariel memandang pria besar dengan lengan bunga tergeletak di tanah, dan berkata kepadanya, ingatlah untuk memanggil beberapa orang lagi ketika kamu ingin membalas dendam lain kali. Dia memiliki ide untuk balas dendam. Dan semua teman yang bisa dia hubungi dipanggil hari ini bagaimana dia bisa menemukan teman. Selain itu, pria besar dengan lengan bunga sangat meragukan bahwa meskipun dia memanggil 10 orang lagi, mereka mungkin tidak dapat menjadi lawan. Jadi saat ini, dia tidak lagi memiliki sedikit pun keinginan untuk membalas dendam. Dia hanya berharap hari ini tidak begitu menyakitkan, dan Ariel dapat melepaskan mereka. Pria bertubuh besar berlengan berbunga itu mengakui kekalahannya. Namun pria yang mengaku bawahan Rehan itu masih belum yakin. Dia menyatakan kepada dunia luar bahwa dia bergaul dengan Rehan. Dan dia mendapat tatapan iri dan kagum dari banyak orang. Di mata orang-orang itu, dia seperti idola. Bagaimana dia bisa begitu saja merasa malu? Pria itu berdiri dengan muram. Tubuhnya sepertinya hampir jatuh. Dan berkata kepada Ariel, nak, kamu sedikit mampu. Tapi jadi bagaimana jika kamu bisa bertarung? Apakah kamu tahu siapa aku? Oh, pria itu mengerucutkan bibirnya, dengan senyum dingin. Dia berkata, saya adalah bawahan Rehan, dan saya masih tangan kanannya. Jika Anda berani memukul saya, apakah Anda tahu bagaimana akhirnya? Kalimat ini membuat orang bergidik, dan mereka yang menyaksikannya. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun dikatakan bahwa Bimo adalah sosok tertinggi di wilayah Bandung, reputasi Rehan juga sangat keras. Bagaimanapun,
Dia adalah bawahan Biko yang paling tangguh. Bahkan jika itu hanya bawahan Rehan, dia memiliki status tinggi di Bandung. Bukan. Orang biasa tak mampu membendungnya. Banyak orang berharap Ariel segera melarikan diri, karena konsekuensi memprovokasi bawahan Rehan sangat serius. Ini tidak berguna untuk pukulan keras. Tidak peduli seberapa keras mereka, dapatkah mereka lebih tangguh daripada ratusan bawahan Rehan? Namun, tidak ada yang berani angkat bicara untuk membujuk Ariel segera pergi. Mereka khawatir akan membakar diri dan terlibat dalam kejadian ini. Bukan tidak mungkin keluarga mereka hancur. Apakah kamu takut? Jika kamu takut, berlutut dan minta maaf padaku. Dan biarkan aku memukulmu dengan baik. Melihat Ariel dalam keadaan linglung, pria itu berkata dengan bangga. Bersambung.